Sekarang kan eranya serba digital ya. Nah, di tengah semua ini, apa sih sebetulnya arti menjadi aparatur sipil negara yang benar-benar cerdas? Ini bukan cuma soal bisa pakai komputer loh, tapi lebih jauh lagi tentang gimana caranya kita bisa menjelajahi dunia maya dengan cakap, bijak, dan bertanggung jawab. Yuk, kita bedah bareng-bareng kerangka kerja Smart ASN buat nemuin jawabannya. Coba deh ingat-ingat lagi waktu pandemi melanda. Tiba-tiba aja kan, seluruh hidup kita seolah-olah dilempar ke dunia online. Rapat jadi virtual, belajar dari rumah, belanja pun dari genggaman tangan. Nah, kita semua ini mengalami fenomena yang namanya mendadak digital. Sebuah revolusi yang dipaksa keadaan, yang mau nggak mau, suka nggak suka, mengubah total cara kita hidup dan bekerja. Ternyata perpindahan ke dunia digital ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi kita dapat berkah yang luar biasa. Komunikasi jadi gampang banget, informasi seolah tanpa batas, dan kerjaan jadi jauh lebih efisien. Tapi di sisi lain muncul juga bencana digital. Hoax nyebar lebih cepat dari virus, penipuan online makin canggih modusnya, dan perundungan siber jadi ancaman nyata yang bisa menimpa siapa aja. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengambil semua berkahnya, tapi nggak terjerat sama bencananya? Nah, disinilah inisiatif Smart ASN hadir. Ini adalah jawaban strategis dari Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan digital zaman sekarang. Mari kita lihat lebih dalam. Visi dari Presiden itu jelas banget. Kunci utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita lihat dari 5 arahan percepatan transformasi digital, coba deh perhatiin poin yang keempat, persiapan SDM talenta digital. Ini bukan sekedar himbauan loh, tapi udah jadi prioritas nasional. Artinya, kemampuan digital Anda sekarang ini bukan lagi cuma skill tambahan, tapi udah jadi fondasi utama buat membangun bangsa yang bisa bersaing di panggung dunia. Terus, kemampuan digital yang dimaksud itu apa aja sih? Nah, semuanya itu dibangun di atas 4 pilar utama literasi digital. Biar gampang, bayangin aja ini kayak 4 kaki meja yang kokoh. 4 kaki inilah yang menopang seluruh kecerdasan digital kita. Yuk, kita kenalan satu persatu dengan pilar-pilar ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih buat kita samain dulu persepsinya. Menurut UNESCO, literasi digital itu jauh lebih dari sekadar bisa pakai gadget. Ini adalah sebuah kemampuan yang komplit. Mulai dari gimana cara kita nemuin informasi, terus memilahnya, memahaminya, sampai bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang paling penting dari semuanya, melakukan itu semua dengan cara yang aman dan tepat. Pilar yang pertama adalah etika digital. Gampangnya, ini adalah kompas moral kita di dunia maya. Intinya tentang gimana kita bersikap yang baik, sopan, dan beradab saat berinteraksi online. Selanjutnya, pilar kedua, yaitu budaya digital. Nah, yang ini lebih dalam lagi. Ini soal gimana kita membawa identitas kebangsaan kita, nilai-nilai Pancasila, ke dalam setiap aktivitas digital kita. Pilar ketiga adalah keamanan digital. Ini adalah tameng kita. Gimana caranya kita melindungi data pribadi kita, perangkat kita, dan diri kita sendiri dari berbagai ancaman siber yang nggak kelihatan. Dan yang terakhir, pilar keempat, kecakapan digital. Nah, kalau ini bisa kita sebut sebagai toolkit kita. Isinya adalah kemampuan teknis buat benar-benar manfaatin teknologi secara efektif dan juga efisien. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita mulai dari 2 pilar yang paling fundamental dan praktis, keamanan dan kecakapan. Ini semua tentang gimana cara kita melindungi diri, sekaligus memaksimalkan potensi dari teknologi yang ada. Soal keamanan digital, kita bisa sederhanakan jadi 3 langkah utama. Pertama, lindungi perangkat Anda, baik itu handphone, laptop, pokoknya semuanya. Kedua, amankan identitas digital Anda dengan kata sandi yang kuat. Please banget jangan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, selalu waspada. Pokoknya pikir 2 kali deh sebelum klik link yang aneh atau sebelum bagi-bagi data pribadi. Lanjut ke kecakapan digital. Tenang, ini bukan berarti kita semua harus jadi programmer atau ahli IT kok. Ini lebih ke kemampuan dasar yang rasanya wajib dimiliki di zaman sekarang. Misalnya, apa kita udah bisa pakai perangkat kerja kita secara optimal? Apa kita bisa membedakan hasil pencarian Google yang kredibel sama yang enggak? Dan apa kita udah tahu cara bertransaksi online yang aman? Nah, inilah fondasi produktivitas kita di era digital. Oke, kita udah punya tameng keamanan dan toolkit kecakapan. Sekarang mari kita bahas jiwanya, yaitu pilar-pilar yang mengatur perilaku dan nilai-nilai kita di dunia maya. Kita akan bahas etika dan budaya. Pepatah ini kayaknya pas banget ya buat ngegambarin inti dari etika digital. Sama seperti kita menghormati adat istiadat di dunia nyata, kita juga harus patuh sama tata krama atau yang sering disebut netiquette di dunia maya. Saling menghargai, gak menyebar kebencian, dan selalu berkomunikasi dengan sopan. Dan inilah puncaknya, budaya digital. Disinilah kita menjadikan Pancasila sebagai filter dan panduan kita saat online. Contohnya nih,
Sila kedua, kemanusiaan. Itu ngajarin kita untuk nggak melakukan perundungan. Sila ketiga, persatuan, ngingetin kita untuk nggak nyebarin hoax yang bisa memecah belah bangsa. Jadi ini bukan sekedar aturan, tapi ini adalah cara kita menunjukkan siapa kita sebagai warga negara digital Indonesia yang beradab dan bertanggung jawab. Terus, kenapa sih semua ini jadi krusial banget? Jawabannya ada di angka ini. 7 jam, 59 menit, hampir 8 jam. Itulah waktu rata-rata yang dihabiskan orang Indonesia di internet setiap hari. Bisa bayangin, hampir sepertiga hidup kita itu dihabiskan online. Fakta ini aja udah cukup jadi alasan kenapa menguasai keempat pilar ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi keharusan. Jadi, setelah kita bedah semuanya, sekarang mari kita kembali ke diri kita masing-masing. Coba direnungkan, dari 4 pilar tadi, etika, budaya, keamanan, dan kecakapan, kira-kira area mana nih yang paling perlu Anda asah lagi? Karena perjalanan menjadi seorang smart ASN, seorang warga digital yang cerdas, itu selalu dimulai dari refleksi dan kemauan untuk terus-menerus belajar.